Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa siap? Alhamdulillah, siap, 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 siap. Terima kasih Mas Oleh sudah hadir. Oke, Sama-sama. pertemuan ke-14. Wah, tinggal dua pertemuan lagi nih. Iya Pak, betul Pak. Tinggal dua pertemuan lagi ya. Baik, baik, baik. Seperti biasa, hanya satu orang. Nanti saya cepat saja lah ya. Iya Pak, siap. Iya, saya mau share tentang ini. Sebenarnya tadinya mau sharing sama teman saya yang dari kampung digital, tapi dia malah ngirim materi ke saya, jadi saya sampaikan ini. Jadi ada namanya platform, namanya Kampung Digital. Di situ banyak orang-orang yang memang bergerak di bidang apa namanya digital marketing ya. Nah, ini salah satunya adalah bagaimana cara bikin iklan di Google. Nah, ini materi dari Kampung Digital. Teman-teman nanti juga bisa main ke sana ya. Nah, ini manfaatnya pakai Google Ads itu bisa cari tren ya, pakai mesin pencari di Google, bisa ngiklan ya, terus tahu pangsa pasarnya, bisa menentukan budget berapa biaya buat iklan gitu ya. Kalau di kita di ITTS itu untuk 3 bulan kemarin itu bisa 20 sampai 30 juta. Itu untuk iklan saja di per hari per ini yang memang dialokasikan dari pimpinan-pimpinan kita. Nah, ada cara nanti bisa pakai Google AdWords ya. Itu bisa kita kasih template-templatenya di situ, terus bisa mengelola ya di situ termasuk strukturnya, ada juga cara menempatkannya yang strategis. Kita bisa konsultasi juga dengan para eh, apa namanya eh, orang yang sudah ahli di bidang eh, digital marketing. Dan apa itu Google AdWords? Google AdWords adalah alat memasang iklan ya. Jadi platform iklan itu yang dibuat atau disediakan oleh Google. Jadi Google ini punya advertising untuk bisa nempatin iklan-iklannya sesuai dengan target customer yang berdasarkan apa sih yang dicari, gitu. Topik kah atau lokasi gitu ya, itu bisa sekali tanpa khawatir budget pemasaran yang dipunya. Contohnya kalau kayak gini, sepatu wanita kekinian. Nah, ini nanti akan keluar nih. Jadi ini juga bisa akan di websitenya kita bisa nomor satu gitu ya. Jadi paling kalau satu itu memang dari Shopee gitu ya. Ini ini yang sering sekali ya. Nah, terus apakah bisa manfaatkan dari trafficnya ya secara target? Yuk bisa sekali ya. Omsetnya bisa bertambah, bisa sekali. Jadi dari Google ada Google Advertising ya, AdWords. Ini nanti ada plan A, plan B, plan C. Terus nanti milih berdasarkan skor. Nanti ini akan ditampilkan hasilnya ya. Gitu. Ada banyak list iklan, terus nanti ada lelang ini, actionnya, nanti hasilnya bagaimana. Itu nanti akan bisa diukur. Nah, caranya gimana Pak buat akun Google AdWords ya? Tinggal ketik aja AdWords di sini, terus nanti uh, ini diklik, ini kreditnya bisa sampai 450.000 per iklan ya. Nanti vouchernya tinggal dimasukin, masuk ke email. Setelah itu nanti dilinkkan ke emailnya siapa, masukin situsnya, nanti akan lanjut, terus nanti akan muncul berbagai macam dari iklan yang produk kita punya.
Nah, sebelum kita AdWords, kita harus mempersiapkan beberapa hal, seperti anggaran per bulan, ya, per hari, terus eh, geografisnya, mau lokasinya hanya di Jakarta, apa bisa di Banten saja, atau se-Jabodetabek, atau se-Jawa, atau satu Indonesia, itu tergantung juga dengan budgeting kita. Terus juga terdapat ada salinan dari iklan yang bisa kita nikmatin. Nah, copy ads ini atau salinan iklan ini itu bisa pakai ad healing, ya, tajuk iklan itu maksimal 25 karakter. Kalau description lainnya itu sekitar 35 karakter. Ada baris deskripsinya sama, baris keduanya itu 35. URL-nya nanti akan ditayangkan ada 35 karakter. Jadi URL kita jangan terlalu panjang, ya. Bisa bisa dikecilkan pakai bit.ly atau dan sebagainya. Destination URL atau URL yang dituju itu alamat website kita, landing page juga sama. Yang pasti yang kita bikin, ya, desain landing page juga kita bisa buat. Terus gambar yang memang diperlukan. Jika ada produk yang memang perlu ditampilkan jika ingin membuat gambar, ya, itu bisa ditampilkan. Nah, setelah kita berhasil pakai akun email Google kita masing-masing, ya, itu nanti kita bisa ini perharinya berapa, lokasinya, ini, ya, kita bisa kita mau buka saja coba Google AdWords. Google AdWords. Nah, ini dia Google AdWords. Ini masalah bisa mengembangkan tentang Google. Pak, saya login dulu untuk uh, kita coba untuk membuat landing page. Nah, ini mana share screen-nya? Share screen-nya saya matikan dulu. Saya mau share screen tentang. Nah, ini dulu pernah saya apa namanya buat, ya. Ini untuk teknik teknisi reparasi komputer dulu, biayanya sudah lumayan, cuman ini kosong. Ini bisa dari Google Ads ini kita bisa misalkan tambah kampanye baru, ya. Nah, ini kita aktifkan kembali. Nah, ini saya sudah punya ID-nya sebenarnya tuh. Cuman karena memang dulu apa namanya masih saldonya habis. Ini perlu perlu kita donasi dulu, ya. Kita mau kalau membuat lagi ini, nah, per Juli misalkan harga dana per Juli pembayarannya berapa, dana bersihnya. Ini misalkan kita bisa tambahkan dana per Juli, ya. Misalkan kita, oh iya ini, oke, kita bisa ini, kita bisa tambahkan jumlah untuk contohnya kita mau bikin promosi, ada tambah filter, ini kirim saja. Gimana sih promosinya, atau kita coba Google Ads-nya ini saya harusnya bayar dulu berarti. Oke, coba kita, iya, sip.
Nah, ini contohnya ya, pakai akun Google saya, terus nanti bisa kita membuat iklan. Dalam arti kita bisa apa namanya mengiklankan dari produk kita ya. Nah, di apa namanya AdWords ini banyak apa ya namanya kemudahan ya, kemudahan dalam menarik eh, dana dari kartu kredit itu gampang banget itu. Jadi nggak perlu khawatir ya kalau uang kita itu hilang, tapi pasti apa namanya Google ini juga akan memberikan laporan dalam arti setiap kita memasang iklan di Google Ads itu keywordnya dan sebagainya itu pasti akan diberikan oleh apa namanya dari Google ya. Nah, bagaimana keyword itu bisa menjadi kata kunci ya yang tepat buat untuk website kita ya. Kita perlu riset juga ya untuk keyword itu. Jadi ibaratnya kayak gini, Mas Soleh ada di hutan mencari uh, kelaparan gitu ya, nyari warung di tengah hutan kan paling tidak pasti akan berkeliling. Nah, itu sama halnya dengan keyword. Kalau keywordnya jelas, tepat, ya pasti akan lebih bagus gitu ya. Jadi kalau keywordnya familiar, nggak aneh gitu kata-katanya yang sesuai dengan kehidupan sehari-hari, ya insya Allah nanti apa namanya strategi untuk keyword itu akan bisa mengoptimalkan website kita. Jadi contohnya kayak tadi kalau misalkan saya mau jual batik gitu ya, kata kuncinya yang kira-kira yang diketikkan orang untuk nyari informasi itu kan jelas ya, baju batik, misalkan baju batik Pekalongan, misalkan batik murah atau batik bagus gitu. Itu kan masih masih dalam koridor yang memang familiar gitu ya. Daripada kita menjual barang yang kurang familiar di masyarakat. Nah, mungkin mulai dari sini untuk keyword itu sudah jelas ya, dalam arti untuk cari yang kata atau ketikan yang sering dicari di informasi di Google itu bisa kita cari gitu ya dari riset keyword. Nah, riset keyword juga itu bisa pakai yang namanya dari platform Google AdWords juga bisa atau pakai yang namanya Uber Suggest ya. Kita juga bisa untuk pakai di website kita itu misalkan kita ketikkan di sini Uber Uber Suggest. Nah, ini Uber Suggest. Uber Suggest ini juga ini uh, ini free ya. Kita bisa tinggal login aja di pakai akun Google kita. Continue with Google. Kita pilih yang akun Google kita. Nah, tunggu. Oke, kita tinggal keyword research. Ide ya. Misalkan ini bahasanya ada Indonesia, lokasinya Indonesia. Misalkan kalau kita menjual makanan apa namanya? Makanan daerah, dodol.
Dodol Garut. Nah, dodol Garut, terus makanan khas Garut, eh, oleh-oleh, oleh-oleh Garut. Nah, kita show-nya kita lihat sebentar untuk menganalisis. Nah, ini akan muncul nih. Loh, akan muncul dodol Garut. Misalkan kita lihat ada 22.000 ya, 200. Ini sekitar, nah ini udah, kita juga bisa lihat Google Research-nya dari mana saja ya. Ada klik Indomaret, jual dodol Garut, gitu ya. Info Garut, macam-macam dodol Garut. Nah, ini kita bisa lihat produknya. Ini sangat membantu sekali daripada kita mencari satu persatu di Google gitu loh. Gitu ya. Jadi ini bisa menjadi apa ya, info masukan ya bahwa oh ya, keywordnya seperti apa ya. Ini di sini banyak sekali. Kalau mau upgrade ya pasti kita harus berbayar ya untuk Ubergas ini. Gitu. Ini karena kita masih free untuk 7 hari. Kalau untuk bayar untuk web project ini sekitar berapa ya? 2 sampai 3 juta lah ini untuk mengupgrade untuk di up saja sini. Ini sangat penting sekali ya karena banyak sekali platform dari Google untuk bisa apa namanya membantu kita ya, membantu kita dalam arti ini sebagai membantu traffic kita dari SEO ya, dari trafficnya, keywordnya, terus ada kita bisa tadi membaca apa namanya dari link mana saja yang tentang keyword kita ya, suggestnya kita akan bisa melihat ini, termasuk di di apa namanya ditampilkan dari website mana saja. Set website ini juga akan bisa melihat gitu ya, tentang Google Garut. Selanjutnya, jadi tadi sudah tentang riset keyword, uh, terus kita jadi akhirnya akan menentukan, akan menentukan keyword apa, riset apa keyword yang akan kita gunakan di website kita ya. Jadi tinggal kita pilih saja di ininya dari Ubernya, nanti bisa tinggal kita bikin apa namanya file untuk analisis ya, file untuk analisis. Nanti tinggal kembali lagi ke Google apa AdWords-nya, kita bisa tampilkan dari riset keyword tersebut. Nah, nanti kita pasti akan apa namanya uh, memasang iklannya itu akan lebih lebih sempurna gitu ya. Seperti itu. Akan lebih sempurna karena tujuannya tentang informasi tentang dodol Garut itu jelas sekali gitu. Jadi siapa yang jual dodol Garut, berapa berapa traffic ini nih. Kalau
pakai ada dodol Garut harga sekitar Rp500 gitu ya. Dodol Garut Jakarta 1.000 per 3 bulan ini, kalau diupdate-nya 3 bulan. Nah, kita bisa bisa lihat berapa nilai harganya. Hmm. Kita bisa lihat oh ini kita bisa lihat paling tinggi berapa. Kita lihat, wah, 1.000. Ini 22. Nah, ini makanan khasnya nih. Ini lumayan ini untuk kalau langsung langsung ke dodol Garut ini lumayan ini sekitar Rp900 untuk per keywordnya. Nah, seperti itu ya. Ini juga keyword bisa overview tentang SEO tipsnya. Misalkan oh ini 2.200, ini tinggi ini tentang dodol Garut ini. Ini bagus sekali untuk kita bisa melihat dari Februari sampai April. Mobil search-nya itu bisa sampai 3.323. Jadi hampir ada 3.000 orang ya. Hampir ada 3.000 orang yang mencari ini, dan ada 37.000 orang yang mencari lewat website di bulan April. Nah, kita bisa 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 tentukan ini. Nah, gitu ya. Keyword ideal, trafiknya kita juga bisa lihat. Misalkan eh, kalau trafik ini bisa dilihat dari websitenya kita. Ada keyword list, misalkan kita mau list name-nya misalkan dodol Garut, dodol khas Garut, khas Garut, create list misalkan. Lokasinya Indonesia, makanan khas Garut, dodol Garut, khas Garut. Nah, coba kita add keyword. Sekitar $0,04. Nah, ini. Iya, rata-rata untuk SEO-nya 41, ini lumayan bagus. Itu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan Uber Suggest ini untuk konten digital teman-teman ya. Jadi sangat membantu sekali apabila teman-teman bisa uh, meriset dulu keywordnya ya. Nah, ini dari akun saya. Kalau by project ini bisa bayar daily atau dari per month, per bulan gitu ya. Ini bisa dilihat. Nah, misalkan ini dua kalau bisnis ini $20 per bulan atau $12 per bulan. Kalau yang enterprise ini harganya $40 per month. Keuntungannya banyak sekali nih. Ada reportnya 300 per hari, sampai 900. Projectnya makin banyak, semakin mahal yuk. Teman-teman bisa bisa meriset atau mensuggest sampai 100.000. Ini kalau yang bayarnya $40 per bulan. 40 kali 15, 6 jutaan per bulan. Wow. Ya, effort sih kalau misalkan dengan kita mengeluarkan duit 6 juta terus menghasilkan
uh, produk jasa atau kita closingnya lebih besar ya, uh, itu sebanding kalau menurut saya. Jadi kalau di bidang dagang gitu ya, bisnis gitu, itu sangat menguntungkan sekali kalau kalau dengan budgeting yang tadi saya sampaikan 400 sorry 40 dolar per bulan. Nah, ini bisa 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 sekali untuk digunakan ya. Pembayarannya pun juga eh, macam-macam nih. Seperti itu. Ada add-onnya juga 5 dolar per bulan. Wah, ini bagus nih sebenarnya nih. Backlink. Oh, ada dapat fasilitas backlink nih. Sampai tiga tahun. Tuh. Benefitnya banyak sekali kalau kalau kita menggunakan yang apa namanya pakai enterprise ya, agensi. Tapi kalau mau yang mencoba yang dari bisnis dulu 20 dolar ya nambah masalah. Karena kalau dihitung 15.000 kali 2 itu 15.000 300 ribuan per bulan. Iya 300 ribu per bulan. Kalau yang enterprise itu 600 dua kali lipatnya. Jadi kalau misalkan dihitung kita untuk 6 bulan ke depan atau 10 bulan ke depan ya tinggal dikalikan 10 atau berapa untuk. Jadi nggak harus tiap dalam 1 tahun itu kita ngebom iklan gitu ya. Jadi harus per momen saja. Biar kita ritmenya itu apa dalam menjual itu nggak terlalu monoton ya. Tiap hari iklannya itu terus itu kan sangat monoton sekali gitu. Jadi kalau kalau bervariasi kan jadi lebih lebih nyaman lah, lebih nyaman sekali untuk bisa memanage. Nah, seperti itu. Oke, ada tambahan orang nggak ini, Mas? Apakah hanya masih bertiga saja? Walah, Masih bertiga, Pak. baik baik. Mungkin ada yang mau nyoba ini untuk Mas Soleh nggak bidangnya bukan bidang dagang ya Mas Soleh ya. Bukan, Pak. Iya kalau misalkan berdagang bisnis itu mungkin ini sangat cocok sekali. Membantu lah. Iya iya. Posisi ini di kantor Mas. Di kantor masih, Pak. Siap 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 siap. Iya nih tadi telat karena tadi lagi bahas untuk akreditasi. Kita tanggal 24 sampai tanggal 26 infonya Bulan ini, Pak. bulan ini. Berarti Bismillah. iya mohon doanya ya Mas Soleh ya. Ya, bismillah aja, Pak. Ya. Amin amin amin. Mudah-mudahan kita dipermudah. Amin. Tuh, iya. Mungkin itu dulu ya Mas untuk materi kali ini ya. Siapa, siap. Iya, ini kita membahas tentang AdWords itu juga memang semua itu berbayar, cuman kalau mau fokus ya pasti pasti banyak jalan lah untuk mencari literasi-literasi untuk menambah cuan. Demikian yang bisa saya sampaikan, Mas Soleh. Mohon maaf nanti terlambat. Saya cukupkan dulu ya untuk pengetahuan tentang AdWords. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama-sama, Mas.